Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terus PKH. Gimana kabarnya Bu, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kok kelihatannya agak lemes ngoten ini, dapat cairan loh kok masih kelihatan. Lemes mawon. Cuma kelihatannya Pak, tapi kita semangat. Oh gitu guys, semangat guys. Terus semangat Ibu. Meskipun kita pertemuan malam hari, di mana biasanya kita lagi nonton Indosiar, sekarang sebentar-sebentar kita melakukan pertemuan PKH Ibu untuk mendapatkan informasi dan info terbaru terkait PKH. Saya ingin bahas tentang pembahasan kemarin, kita terkait membahas anak yang tidak mau sekolah. Jadi kemarin saya sudah menceritakan ke Bapak Ibu sekalian, ada cerita seperti ini. Ada kisah bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah yang bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Di saat sedang menangis, saat itu pagi-pagi Nina mau berangkat sekolah tapi terhenti langkahnya di depan rumah dan kemudian menangis. Nah, saat itu lewatlah Bu Ati, tetangganya, mencoba menenangkan si Nina dan bertanya, kenapa dong kok nggak mau sekolah? Dia cuma nangis saja. Kemudian setelah dirayu, Bu Ati mencoba mengajak Nina untuk berjalan ke sekolahnya. Setelah berapa langkah, ternyata dari dalam rumah terdengar teriakan. Itu ada Bu Eda yang tiba-tiba keluar rumah, langsung marah-marah kepada Bu Ati. Jadi melihat anaknya dibantu Bu Ati untuk berangkat sekolah, Bu Eda itu keluar sambil marah-marah ke Bu Ati, bilang, Bu Ati ini ngapain mencampuri urusan saya sama anak saya? Ini urusan keluarga saya, urusan ibu sendiri. Kemudian Bu Eda menarik Nina lagi ke dalam rumah sambil marah-marah kepada si Nina. Dalam hati Bu Ati bilang, apa ya yang bisa saya lakukan kalau melihat sesuatu yang seperti ini? Kata Bu Eda yang melihat Bu Eda yang menarik Nina ke dalam rumah sambil dimarahi sambil dipukul. Nah, pertanyaannya seperti ini Bu, ketika ada kasus seperti itu di lingkungan sekitar ibu-ibu bapak sekalian, kira-kira bagaimana tanggapannya? Menurut Pak Gegar ini seperti apa? Kalau melihat kejadian seperti itu, Keluarganya berarti ini Pak ya, kurang sosialisasi Bu Pak. kurang sosialisasi, bersosialisasi dengan lingkungannya begitu. Iya. Kok katanya Satu, keluarga kurang sosialisasi. sosialisasi. Oke. Kalau menurut Bu Indri kenapa nggih? Menurut jenengan tanggapan jenengan terhadap kejadian seperti itu? Oh, itu berarti kekerasan dalam keluarga. Oke. Kalau menurut Bu Nurul, bagaimana Bu tanggapannya kalau melihat kejadian seperti itu? Iya, berarti ada anaknya nangis, kemudian ketika mau dibantu tetangganya untuk berangkat sekolah, malah ditarik ke dalam rumah sambil dimarahi, sambil dipukuli, tidak. Ya itu kalau saya, menurut saya itu menyakiti anak itu. Terus kan, menurut jenengan apa yang bisa jenengan lakukan untuk hal itu? Kalau saya ya mungkin bisanya itu menengahi aja kalau itu ada di depan mata saya. Tapi kalau misalnya ada di dalam rumah kan ya saya nggak tahu Pak. Gitu, berarti mencoba menengahi Ibu ketika anaknya ditengahi. Menurut Pak Ilham, gimana Pak? Kalau melihat kejadian seperti tetangganya tiba-tiba pagi-pagi sambil marah-marah narik anaknya ke dalam rumah, dipukuli, dimarahi. Kalau saya Pak, kalau saya lihat itu kalau satu kali saya kira masih wajar. Nah kalau mungkin lagi ibunya atau orang tuanya lagi emosi, mungkin ada persoalan, kemudian lihat anaknya jengkel, kalau satu kali dua kali bagi saya wajar. Saya tidak akan melaporkan ya. Kalau itu kemudian dilakukan ulang-ulang, saya akan melakukan itu pasti kesalahan.
tidak langsung dilaporkan. Kalau maklum lah kalau satu kali namanya orang tua. Jadi memang secara umum apa yang dilakukan oleh Bu Eda itu sudah masuk ranah kekerasan kepada anak gitu. Karena selain itu kita juga harus cari tahu kenapa Bu Eda sendiri melakukan hal itu. Jadi kita nggak bisa ngejudge atau menghakimi orang ini salah, orang ini seperti ini. Kita harus tahu dulu alasannya kenapa Bu Eda melakukan hal itu pada kita. Oke, sebentar lagi saya tayangkan ini tuh ada 2 film yang bisa kita tonton bersama terkait kisah Aksa dan kisah si Gaby. Ini untuk kita yang Aksa. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Satu lagi ya Bu. Satu lagi Ki. Api. senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi
Oke. Itu tadi ada 2 film yang sudah kita saksikan bersama, satu kisahnya si Aska dan kisah si Gemi. Gimana Pak Bu menurut jenengan semua terkait film pendek tadi? Aku sih buat ditayangkan ke anak-anak. Gitu ya. Kira-kira pesan apa yang perlu bisa disampaikan dari video ini? Harus hati-hati pak anaknya. Harus hati-hati. Oh, harus hati-hati. Tapi orang nggak kenal ya, banyak orang yang mungkin niatnya jahat, Ya, Oh, gitu. kita nggak tahu. buat trauma anak pak. Kalau saya ini menceritakan pengalaman pribadi waktu saya itu SD. Jadi pernah seperti ini pak. Jadi ya karena zaman dahulu itu kan nggak ngerti gitu loh ya pak ya. Iya, Yang iya, sebenarnya kekerasan itu bentuknya apa aja dan saya harus kemana gitu. Jadi waktu saya memperoleh kekerasan yang seperti ada di video itu ya saya cuma diam aja, biasanya ya cuma lari, cuman ya akhirnya ya berimbas pada saya umur yang dewasa ini, jadi kayak lebih takut, lebih Traumanya nggak bisa bergaul berkepanjangan. sosial gitu. Ya mungkin nanti bisa diceritakan ke anaknya. Ini salah satu tips yang menarik bagi orang tua dan anak-anak ya. Karena kita tahu kalau anak itu memang polos, dia itu sangat mudah diiming-iming sesuatu itu orang-orang yang tidak dikenal. Karena misalnya di kue, mainan dan sebagainya itu sangat mudah bagi anak untuk percaya. Kita sudah harus membiasakan anak kita itu waspada atau aware atau sadar dengan lingkungannya. Nanti mulai dibiasakan tidak mudah percaya kepada siapapun, apalagi orang yang tidak dikenalnya, apalagi di luar, lagi teman-temannya di sekolah dan sebagainya. Ini kadang-kadang itu juga bukan ngasih sesuatu pak, tapi kayak minta tolong. Nah, seperti itu. Modusnya itu kayaknya banyak. Ya, sekarang mungkin caranya juga semakin banyak. Sehingga sehari kita orang tua juga harus sangat berhati-hati. Kembali ke sini saya jelaskan sedikit terkait pencegahan kekerasan di keluarga. Ini juga bisa dilakukan oleh jenengan semua nih Bapak Ibu di rumah. Pertama, Bapak Ibu di rumah bisa mulai memahami tumbuh kembang anak. Kemudian menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi. Berarti posisikan anak itu tidak cuma sebagai sesuatu yang bisa dia suruh-suruh, perintah-perintah, tapi dia juga sebagai teman yang bisa diajak berdiskusi. Membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Jadi ketika anaknya pulang, ada PR dan sebagainya, kita nggak cuma wes sedang garapan PR dan sebagainya, tapi kita juga gimana caranya bisa membantu anak mengerjakan. Bukan membantu mengerjakan, tapi membantu dia mengerjakan. Kemudian menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Sesibuk-sibuknya Bapak Ibu bekerja, saya harap bisa meluangkan waktu sedikit untuk anaknya. Karena kehadiran orang tua itu sangat diperlukan oleh sang anak. Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik, misalnya anaknya berangkat ngaji, membantu jenengan di rumah dan sebagainya, menyapu, ngepel dan sebagainya tanpa disuruh, itu diapresiasi dengan memberikan pujian. Tidak menghargai atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Ini salah satu sifat yang bisa membuat anak itu tidak percaya diri dan menjadi pemalu karena dia biasa dimarahi atau istilahnya dihakimi di depan orang banyak yang itu bikin dia malu seperti itu. Kemudian tidak memberi julukan negatif pada anak, ini kebiasaannya. Orang tua biasanya lihat anaknya sehat itu panggil gendut, nah seperti itu, atau ireng, seperti itu. Nah, itu biasanya adalah sebutan yang mengarah ke hal yang negatif. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenali pergaulan atau teman-temannya anaknya. Berarti kita sebagai orang tua harus tahu anak-anak ini bermain dengan siapa, di mana, agar kita tetap bisa mengontrol mereka. Kemudian melakukan kegiatan bersama termasuk ibadah bersama. Ini misalnya membersihkan rumah, kemudian ngaji, sholat bersama. Itu bisa dibiasakan oleh orang tua dan anaknya bisa bersama-sama. Mengikuti perkembangan informasi teknologi ini juga penting bagi ibu sekalian nih, karena zaman sekarang Android, internet itu sudah yang lumrah. Sekarang Bapak Ibu juga harus paham kalau teknologi itu seperti ini, mereka itu yang diakses itu apa aja. Berarti kita bisa tahu batasannya anak-anak ini menggunakan teknologi sampai sejauh mana. Kemudian jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Nah, anak melawan ini pasti dia membela sesuatu yang dia inginkan. Misalnya, kamu jangan seperti ini, tapi pahami dulu kenapa dia bertindak seperti itu. Dengarkan apa maunya. Loh, saya bertindak seperti ini karena seperti ini. Oke. Misalnya, awakmu kok sudah dolen ae lho, kok saya ini dolen, saya ini belajar kelompok sama teman-teman saya. Ternyata kita tidak pernah tahu ternyata dia mau belajar kelompok. Jadi sebelum kita menghakimi, sebelum kita ngejudge atau menuduh anak kita, pastikan apa yang terjadi sebenarnya.
Dan yang terakhir adalah mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Bukan cuma suami, bukan cuma istri, tapi suami dan istri. Ini fungsi orang tua seperti itu. Mungkin ini dulu ya Bu, Pak, penjelasan dari saya terkait pencegahan kekerasan di keluarga. Semoga tidak ada yang terjadi di keluarga dengan semua, bisa memahami materi yang saya berikan agar tumbuh kembang anaknya semakin maksimal. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.